Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, fokus. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Ustazah Maria pada mata pelajaran matematika. Ya, untuk materi hari ini, insya Allah Ustazah akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan ya, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Boleh antum lihat di halaman 35 ya. Misalkan Ustazah kasih contoh 3/4 dikurang 1/4 ya, 3/4 dikurang 1/4. Kita lihat seperti biasa, pengurangan pecahan juga sama dengan penjumlahan pecahan. Dilihat penyebutnya ya. Antum masih ingat penyebutnya yang mana? Iya, betul ya. Penyebut itu adalah bilangan yang ada di bawah. Yang ada di atas namanya pembilang ya, jangan sampai lupa. Ini pecahan sampai antum SMA pun ada ya. Makanya harus selalu ingat. Jangan sampai lupa. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Ya, apabila penyebutnya sama, mudah sekali. Tinggal antum kurangi saja pembilangnya. 3 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Ya. Masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa. Berapa? Kita bagi dua-duanya. Bagi 2, bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 1/2 ya. Jadi 3/4 dikurang 1/4 itu adalah 1/2. Ya, nah sekarang misalkan ada di halaman, masih di halaman 35 ya. Lima per 8 dikurang 3/8. Ustazah hapus dulu ya. 5/8 dikurang 3/8. Masih sama seperti yang tadi ya. 5 dikurang 3 karena penyebutnya sama. 5 dikurang 3 berapa? 5 dikurang 3 berapa? Ayo. Iya, betul. 2 ya. 2/8. Masih bisa diperkecil? Bisa, betul. Ya, 2/8 masih bisa diperkecil. Dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Ya. Jadi 5/8 dikurang 3/8 itu adalah 1/4. Nah, bagaimana kalau misalkan pecahannya itu dikurangi dengan bilangan bulat? Ada di halaman 36 ya. Bagaimana? Contoh misalkan 3/5 dikurang 3. Ya, ini ada pecahan campuran dikurangi dengan bilangan bulat. Sebelum antum menguranginya, sebelum pecahannya dikurangi dengan 3, pecahan campurannya dikurangi 3, maka antum rubah dulu ya pecahan campuran ini ke pecahan tidak biasa. Ya. Misalkan bagaimana kemarin tuh yang waktu penjumlahan Ustazah jelaskan? 5 dikali 3 ditambah 3 ya. 5 dikali 3 berapa? 15. Ditambah 3 18. Berarti 18/5 dikurang 3. Ya. Kita kalikan dengan angka 5 ya. 3 dikali 5 berapa? 15/5. Karena penyebutnya harus sama.
Kalau sudah sama seperti biasa, langsung kita kurangkan ya. Langsung kita kurangi saja. 18 dikurangi 15, 3/5. Masih bisa diperkecil? Tidak bisa? Ya, betul. Tidak bisa ya. Karena tidak bisa dibagi. Ini bisa dibagi 3 misalkan. Hasilnya 1. Tapi 5 tidak bisa dibagi 3. Betul tidak? 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak ya. Makanya tidak bisa diperkecil lagi. Ustazah sudah jelaskan bisa diperkecil apabila penyebut dan pembilang bisa dibagi. Ya, bukan salah satunya yang bisa dibagi. Ustazah yang penyebutnya saja bisa dibagi, nggak bisa. Harus dua-duanya, harus pembilang dan penyebutnya yang bisa dibagi. Harus dua-duanya ya. Ketika salah satunya hanya bisa dibagi, berarti sudah tidak bisa diperkecil. Sudah saja seperti ini. Ya. Nah, fahimtum? Oh iya, bagaimana kalau misalkan tadi kan Ustazah menjelaskan tentang penyebutnya yang sama. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya itu berbeda? Ya. 1/2 dikurang 1/4. Bagaimana? Kita lihat salah satu 2 dan 4 itu harus bisa dikalikan dengan salah satu penyebutnya. Kita cari misalkan 4 dikali berapa yang hasilnya 2? Tidak bisa kan ya. Berarti kita harus mencari yang lebih besar, bilangan yang lebih besar. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2, betul ya. 2 dikali 2. Berarti kalau yang penyebut dikali 2, maka atas juga harus dikali 2 ya. Pembilang dan penyebutnya harus dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali 2? 4. 2/4 dikurang 1/4. Hasilnya 2 dikurang 1, 1/4. Masih bisa diperkecil? Ya, betul. Tidak bisa ya. Karena tidak bisa dibagi, hanya salah satunya saja bisa dibagi, yaitu 4. Satunya tidak bisa dibagi ya. 4 dibagi 4 1, tapi satunya tidak bisa dibagi 4. 1 dibagi 4 berapa? Tidak ada, maka tidak bisa untuk diperkecil lagi ya. Fahimtum? Insyaallah paham. Kalau misalkan tidak paham atau misalkan kurang paham, boleh kata Ustazah juga diputar-putar kembali ya, videonya diputar kembali. Kalau bisa ditulis di buku tulis juga nggak apa-apa, biar antum paham ditulis ya. Kalau misalkan antum sudah paham, silahkan di halaman 37 tugasnya 1-5 saja ya. 1-5 saja. Kalau misalkan ada soal yang tidak mengerti, dilewat saja. Nanti bisa dievaluasi sama Ustazah. Oke, dan solih-solihah nanti ketika evaluasinya ketika mau UAS ya. Insya Allah UAS akan dilaksanakan pada 7 Desember ya. Jadi beberapa minggu lagi kita belajar matematika ya. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, nanda solih solihah. Assalamualaikum.